Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuat Mulyono, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pekalongan. Saya akan memaparkan judul artikel saya, Lokusi dan Berlokusi pada Film Yowis-Bin, karya Fajar Nugros dan Bayu Sekak, dan implikasinya dalam pembelajaran teks drama di kelas 11 SMK. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan poin-poin penting dari artikel saya. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua rumusan tujuan, ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, masuk poin yang pertama adalah latar belakang masalah, lokusi dan berlokusi, terus film dari Yowis-Bin sendiri, yang ketiga urgensi, dan yang keempat kaitan dengan pembelajaran. Ya, saya akan membacakan poin yang kedua mengenai rumusan dan tujuan penelitian artikel saya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah tindak tutur lokusi dan berlokusi dalam film Yowis-Bin karya Fajar Nugros dan Bayu Sekak. Terus yang kedua, bagaimanakah implikasi hasil penelitian dalam pembelajaran teks drama kelas 11 SMK. Tujuan penelitian dari artikel saya yang pertama adalah sudah jelas, satu, mendiskusikan tindak tutur lokusi dan berlokusi pada dialog film Yowis-Bin karya Fajar Nugros dan Bayu Sekak. Yang kedua, mendeskripsikan implikasi tindak tutur lokusi dan berlokusi pada percakapan film Yowis-Bin dalam pembelajaran teks drama SMK kelas 11. Ya, film merupakan media komunikasi yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan. Hal ini dikemukakan oleh Papera, bahwa film berperan sebagai komunikasi bahasa. Film juga merupakan multifungsi, selain untuk menyampaikan pesan, pengarang kepada penonton baik secara tersirat maupun tersurat. Lokusi dan berlokusi sendiri menurut para ahli, yang pertama adalah Scarlett dalam Hair 2004 mengemukakan lokusi merupakan semata-mata tindak tutur atau tindak penutur melakukan sesuatu dengan kata, makna kalimat itu sendiri. Cair dan Eloni juga menyatakan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Terus perlokusi menurut Wijaya, tindak tutur perlokusi merupakan sebuah tuturan yang diutarakan oleh seorang seringkali mempunyai daya pengaruh atau efek. Poin yang ketiga, saya akan mengemukakan metode penelitian yang saya ambil dalam artikel ini. Yang pertama adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Yang saya gunakan adalah teknik baca dan catat. Terus data dan sumber data sudah jelas, film Yowis-Bin sendiri. Terus teknik analisis data yang saya gunakan dalam artikel tersebut adalah Milis dan Huberman. Terus hasil dan pembahasan dari film Yowis-Bin. Penelitian ini menemukan 30 data analisis pada film Yowis-Bin karya Fajar Nugros dan Bayu Sekak. Tersebut meliputi lokusi formasi 5 analisis, perlokusi verba mujuk 5, perlokusi verba membuat jengkel 9, perlokusi verba menganjurkan 4, perlokusi verba memalukan 2, perlokusi verba menyenangkan 4, dan yang terakhir ada perlokusi verba menakut-nakuti 3. Ya, saya akan memberikan contoh mengenai lokusi verba informasi. Sumber data 13, jenis tindak tuturnya informasi. Penggalan teks dalam film Yowis-Bin. Bayu sedang berbicara kepada Cak John dalam siaran radio. John, di pasar Blimbing tomat Jepang harganya 8.000 kg. Bayu bertanya, Cak John menjawab, aku lagi siaran di pasar, jangan ganggu. Bayu, aku minta saran sebentar. Penggalan tuturan tersebut pada data 13 merupakan jenis tindak tutur lokusi verba informasi, karena dalam
Tuturan tersebut adalah Cak John menginformasikan bahwa harga belimbing sedang naik untuk masyarakat. Terus contoh lain dari verba mempermalukan nomor data 10 Tevia dan Bayu. Udah aku screenshot dan udah aku print puisi kamu. Bayu, apa iya Tevia, jadi puisimu dibaca enggak? Pengalaman tutur yang diungkap Tevia adalah merupakan verba mempermalukan karena Tevia sengaja screenshot atau nge-print puisi yang dibuat Bayu dan untuk dipertontonkan kepada teman-temannya. Terus yang implikasi dengan pembelajaran teks drama, penilaian ini memiliki implikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya KIKD 3.18 mengidentifikasi alur cerita dalam drama pada materi teks drama. Peserta didik dapat mengambil dan menunjukkan setiap perilaku atau peran yang ada di film tersebut dan diterapkan pada pembelajaran teks drama. Adanya film tersebut bisa membedakan drama panggung dan drama layar lebar. Penayangan film bisa mengisi strategi untuk menirukan dari gaya berakting, intonasi, bicara, dan melihat latar waktu dan suasana yang berbeda-beda dalam film. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari artikel yang pertama adalah menemukan 30 data analisis pada film Yawisbin karya Fajar Nugros dan Bayu Sekak tersebut. Yang kedua adalah keterkaitan dengan pembelajaran dengan teks drama yang dijadikan sebagai bahan ajar untuk contoh bagi peserta didik maupun guru dalam pembelajaran teks drama dan mengimplikasikannya dalam pembelajaran teks drama. Saran saya atau saran para peneliti bahasa selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil ini sebagai referensi peneliti. Yang kedua adalah bagi para pendidik dapat menggunakan tindak lokusi dan berlokusi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.